Hai Sobat Bukan Sekolah, di part sebelumnya kita udah bicara soal kasta ekonomi, tentang bagaimana uang menciptakan peringkat sosial, siapa yang dianggap sukses, dan siapa yang dipandang belum jadi apa-apa. Sekarang kita masuk ke ruang di mana kasta itu paling terasa sehari-hari. Dunia kerja, tempat sebagian besar hidup kita dihabiskan, dan seringkali tempat di mana uang punya kuasa paling besar atas manusia. Paul Podolsky bilang, di dunia modern, kerja bukan lagi sekedar cara bertahan hidup. Kerja udah berubah jadi identitas, sumber harga diri, ukuran keberhasilan, bahkan pembuktian nilai diri. Makanya, saat orang ditanya, kamu kerja apa? Itu bukan pertanyaan netral, itu pertanyaan tentang siapa kamu di mata dunia. Dan ketika seseorang kehilangan pekerjaan, yang runtuh seringkali bukan cuma penghasilan, tapi juga rasa berharga. Disinilah Paul mulai mengajak kita melihat sesuatu yang tidak nyaman, bahwa gaji itu bukan cuma sekedar imbalan kerja, dan dalam banyak kasus, gaji adalah alat kekuasaan. Karena ketika makan kita bergantung pada gaji, tempat tinggal kita bergantung pada gaji, masa depan kita bergantung pada gaji, maka kita akan menahan pendapat, menelan ketidakadilan, mengorbankan kesehatan, dan diam meski tidak setuju. Bukan karena kita lemah, tapi karena takut kehilangan rasa aman. Paul menyebut ini sebagai paradoks dunia kerja modern. Kita diajari mengejar stabilitas, tapi stabilitas itu sering berarti ketergantungan penuh pada satu sistem. Dan sistem itu bisa berubah kebijakan, bisa juga memutus kontrak, dan bisa mengganti manusia kapan aja. Ironisnya, semakin kita bergantung, semakin besar kekuasaan sistem atas hidup kita. Bukan dengan paksaan, tapi dengan janji keamanan. Dan masalah terbesarnya menurut Paul bukan pada kerja itu sendiri. Masalahnya muncul saat pekerjaan menjadi sumber utama nilai diri. Saat gaji menentukan harga diri, jabatan menentukan rasa bangga, kesibukan menentukan apakah hidup dianggap berhasil. Di titik ini, kita tidak hanya menjual tenaga dan waktu, tapi juga identitas. Dan pelan-pelan kita berhenti bertanya, apa hidup ini sesuai denganku? Yang ada hanya, apa hidup ini cukup aman untuk dipertahankan? Paul juga mengkritik satu ilusi lain, bahwa gaji besar otomatis berarti kebebasan. Padahal banyak orang bergaji tinggi juga pada akhirnya gak bisa berhenti, gak bisa menolak, dan gak bisa memilih ulang hidupnya. Karena pengeluaran ikut membesar, gaya hidup ikut naik, dan ketakutan ikut bertambah. Akhirnya, kebebasan finansial terlihat dari luar, tapi tidak terasa di dalam. Dan pesan inti di bab ini, bahwa Paul Podolsky tidak menyuruh kita berhenti bekerja, gak juga nyuruh kita melawan sistem secara membabi buta. Yang dia ajak adalah sadar. Sadar bahwa jika seluruh hidup kita bergantung pada satu sumber uang, maka sumber itu punya kuasa besar atas kita. Dan kekuasaan paling kuat bukan yang memaksa, tapi yang membuat kita rela menyerahkan hidup demi rasa aman yang semu. Dan dari sini muncul pertanyaan-pertanyaan penting. Kenapa uang bisa punya kuasa sebesar ini? Kenapa rasa takut gagal finansial begitu mengendalikan hidup kita? Kenapa kesalahan uang di masa lalu bisa terus menghantui sampai hari ini? Di part 6 kita akan bicara lebih dalam soal ketakutan, utang, dan kesalahan finansial yang diam-diam membentuk cara kita mengambil keputusan hidup. Sampai jumpa di part 6.